Di dalam keheningan yang paling dalam, seringkali tersimpan cinta yang paling agung. Namun, dunia seringkali salah membaca keheningan itu sebagai kehampaan. Inilah takdir jiwa bagi para sedulur yang terlahir di bawah naungan Weton Wagi. Jiwa mereka adalah samudera yang tenang di permukaan, namun menyimpan palung perasaan yang tak terukur dalamnya. Banyak Weton Wage yang merasa perjalanannya dalam menemukan jodoh sejati terasa berliku. Cintanya tulus namun sulit terucap. Kesetiaannya kokoh namun sering tak terlihat. Mengapa demikian? Karena kunci untuk membuka hati seorang waga bukanlah kata-kata manis atau harta benda, melainkan pemahaman jiwa. Malam ini, kita akan membuka sebuah primbon sepuh, sebuah kitab tak tertulis warisan para leluhur. Kita akan membedah rahasia agung tentang kunci jodoh Weton Wage. Siapakah sosok garwa sigaraning nyawa atau belahan jiwa yang mampu menyelami kedalamannya? Dan yang terpenting, kita akan membabarkan sebuah laku tirakat lengkap dengan ubo rampe sesajennya. Sebuah ritual sakral untuk mengetuk pintu takdir agar sang jodoh sejati segera dipertemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Sugeng rawuh kembali di Kaspuhan Luhur Raja Mantra. Tempat kita bersama ngaji roso, mengkaji rasa dan menimba kauruh luhur. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke samudera kegaiban ini, pastikan panjenengan sedulur kabeh telah menyambungkan tali batin kita dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan loncengnya, agar setiap wejangan yang tersampaikan tidak terputus di tengah jalan. Mari, siapkan hati dan pikiran. Kita mulai perjalanan suci ini. Bagian pertama, membedah jiwa Weja dalam percintaan. Sebelum kita mencari kuncinya, kita harus paham dulu bentuk gemboknya. Jiwa seorang Weton Wage dalam urusan asmara itu unik. Mereka adalah perwujudan dari laku meneng atau laku diam. Diamnya bukan berarti kosong. Diamnya berisi pengamatan, pertimbangan, dan perasaan yang mendalam atau jero rasa. Mereka bukan tipe yang mudah mengobrol janji atau pujian. Cinta bagi mereka adalah pembuktian, bukan sekadar ucapan. Inilah yang seringkali membuat mereka disalahpahami, dianggap dingin, tidak peduli, atau bahkan sombong. Padahal di balik diamnya, tersimpan kesetiaan yang tak akan goyah oleh badai sekalipun. Mereka adalah pelindung yang tak banyak bicara, penjaga yang tak terlihat gerakannya. Energi mereka adalah energi tanah, memberi kehidupan, menjadi pijakan, dan tempat bertumbuh. Namun, jika tidak menemukan pasangan yang tepat, energi tanah ini bisa menjadi kering dan tandus. Hatinya bisa tertutup rapat, sulit untuk dimasuki oleh siapapun. Maka dari itu, jodoh bagi Weton Wage bukanlah sekadar pasangan, melainkan seorang air yang mampu menyejukkan dan menyuburkan tanah hatinya. Bagian kedua, sosok jodoh sejati sang Wage. Lalu, siapakah sosok air yang mampu menjadi penyeimbang bagi energi tanah? Seorang waga. Leluhur tidak menyebutkannya dalam satu weton pasti, melainkan dalam sifat dan karakter. Itu, jodoh sejati bagi Weton Wage adalah ia yang memiliki 3 tanda utama. Lidah yang menghangatkan, bukan menghakimi. Pasangan Wage haruslah seseorang yang pandai berkomunikasi. Seseorang yang mampu menjadi penerjemah bagi keheningan sang Waga. Ia tidak akan menuntut Wage untuk banyak bicara, melainkan ia yang akan bercerita dan membuat suasana menjadi hangat. Ucapannya menenangkan, bukan menusuk. Ia adalah pendengar yang baik sekaligus pembicara yang cerdas. Hati yang mampu melihat di balik diam. Ia harus memiliki kepekaan batin yang tinggi, mampu merasakan apa yang Wage rasakan tanpa harus diucapkan. Ia tahu kapan Wage sedang gundah, kapan ia bahagia, dan kapan ia butuh waktu untuk sendiri. Pasangan ini tidak akan pernah berkata, "Kamu kenapa diam saja?" Melainkan akan berkata, "Tidak apa-apa, aku di sini menemanimu." Tangan yang menuntun, bukan menyeret. Weton Wage terkadang ragu dalam mengambil langkah besar. Pasangannya haruslah sosok yang lebih berani, yang mampu memberinya dorongan dan keyakinan.
Dia adalah motivator, penunjuk jalan yang menuntun dengan lembut, bukan memaksa dengan kasar. Keduanya akan menjadi perpaduan antara rem dan gas yang sempurna. Jika panjenengan seorang wage dan menemukan sosok dengan 3 tanda ini, genggam erat. Karena dialah kunci yang dikirimkan semesta untukmu. Bagian ketiga, laku tirakat pembuka pintu jodoh. Jika sang kunci belum juga tampak, itu bukan berarti ia tidak ada. Mungkin pintunya masih tertutup rapat oleh energi-energi negatif atau sumbatan takdir. Maka, kita perlu mengetuknya dengan sebuah laku prihatin atau tirakat. Ingat, ini bukan pelet yang memaksa. Ini adalah cara kita memantaskan diri dan mengirim sinyal kepada semesta agar dipertemukan dengan jodoh yang paling selaras. Langkah 1. Waktu pelaksanaan. Lakukan ritual ini pada malam hari di atas jam 12 malam saat gerbang gaib sedang terbuka lebar. Pilih waktu antara malam Jumat Legi atau malam Selasa Kliwon, karena 2 malam ini memiliki getaran energi spiritual yang sangat kuat di tanah Jawa. Langkah 2. Ubo rampel atau sesajen. Siapkan sesajen ini sebagai medium permohonan. Setiap item memiliki makna filosofis yang dalam. Kembang setaman, bunga 7 rupa. Ini adalah simbol dari harapan dan doa yang harum, tulus, dan suci. Agar perjalanan cinta panjenengan indah seharum bunga. Gedhang Raja Sakleret, pisang raja 1 sisir penuh. Gedhang bermakna digadhang-gadhang atau diharapkan. Raja melambangkan harapan agar mendapatkan pasangan yang luhur budinya. Layaknya seorang raja atau ratu, Sakleret melambangkan kesatuan yang utuh, tak terpisahkan. Jajan pasar atau aneka kue tradisional, ini adalah simbol harapan agar kehidupan rumah tangga kelak penuh warna, rasa, dan kemanisan, tidak hambar dan monoton. Segelas kopi pahit dan segelas teh manis, ini adalah lambang kesiapan kita menerima takdir pernikahan. Bahwa hidup berpasangan akan selalu ada pahit dan manisnya. Kita siap menjalani keduanya dengan ikhlas. Di 1 buah lilin atau dian sebagai penerang, simbol permohonan agar Gusti memberikan cahaya petunjuk, menerangi jalan agar kita tidak salah dalam memilih pasangan. Bakar kemenyan putih atau dupa cendana. Asapnya adalah kurir gaib yang akan membawa getaran doa dan harapan kita menembus langit menuju kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Letakkan semua sesajen ini di atas alas kain putih bersih, di tempat yang tenang di dalam rumah. Langkah 3. Mantra pengetuk jiwa. Setelah semua siap, duduklah bersila menghadap sesajen. Bakar kemenyan atau dupa. Satukan kedua telapak tangan di depan dada. Pejamkan mata dan fokuskan seluruh jiwa raga pada niat panjenengan. Lalu bacalah mantra ini sebanyak 7 kali dengan suara lirih namun mantap. Hong, ingsun angetuk lawanging takdir, sun memuji marang Gusti Kang Akaryo Jagad, bukaken lawang jodohku, singkirna kabeh halangan. Teko osiro, garwasi garaning nyawaku, kang sejati, kang gemati, kang ngerti marang rasaku. Manunggaling antarane aku lan sliramu. Teka welas teka asih krana kersaning Gusti. Padhang sumrawang dalanku tinemu jodohku. Slamet, slamet, slamet saking kersaning Gusti. Langkah akhir, penutup ritual. Setelah selesai membaca mantra, tetaplah hening sejenak. Biarkan energi doa meresap. Biarkan lilin menyala hingga habis dengan sendirinya. Keesokan paginya, larung atau hanyutkan bunga dan sisa sesajen, kecuali pisang dan jajan pasar yang bisa dimakan, ke sungai atau laut yang airnya mengalir. Ini adalah simbol melepaskan harapan kita agar berjalan sesuai aliran takdir. Lakukan tirakat ini dengan keyakinan penuh dan hati yang bersih. Jodoh adalah misteri Gusti. Tugas kita sebagai manusia adalah berikhtiar, memantaskan diri, dan berdoa. Laku ini adalah salah satu bentuk ikhtiar batin yang paling agung. Jangan pernah merasa rendah diri dengan keheninganmu, wahai para jiwa waga.
karena di dalam diammu tersimpan kekuatan cinta yang mampu membangun istana kesetiaan hingga ke surga. Jodoh iku dudu babagan cepet-cepetan, nanging babagan pantes-pantesan. Jodoh itu bukan soal siapa cepat dia dapat, tetapi soal siapa yang pantas untuk mendapatkannya. Semoga wejangan ini menjadi cahaya penerang bagi panjenengan yang sedang dalam penantian. Terima kasih telah menyimak hingga tuntas. Rahayu. Mugi katen terman, lan kabagian tansah lumuntur. Ing gesang panjenengan sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.